Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat Hari Kartini bagi wanita-wanita POK GPM. Habis gelap terbitlah terang, dan di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi kegelapan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih boleh berkumpul untuk memuji dan menyembahnya, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilahkan untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian kita, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, kita bawa ibadah kita ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan, selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami mendapat berkat yang luar biasa setelah kami pulang dari tempat ini. Berkati setiap pelayan yang melayani dalam ibadah ini, berkati jemaat-Mu. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka nats pembimbing kita pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur 91 ayat 7 sampai 10. Kita akan bersama-sama membacakan nats pembimbing ini. Saya akan hitung 1, 2, 3. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian sukacita kita. Kita katakan ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
tetap memuji Tuhan Bapak Ibu ya. Katakan pada sebelah kiri kita, kiri kanan kita, bahwa Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Ya, Bapak Ibu, pasti dalam hidup ini ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan bagaimana masa depan kita, bagaimana setelah pensiun dari sini, bagaimana dengan setelah saya bekerja, jodoh saya bagaimana, nanti saya sekolah di mana. Tapi percayalah, kalau burung saja yang di udara, Tuhan pelihara. Dan Tuhan Yesus saja memberikan nyawanya bagi kita. Apalagi kebutuhan kita, pasti Tuhan pelihara. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita tetap memuji Tuhan. Katakan bahwa Yesus kekasih jiwaku. Mari kita menari bagi Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa sukacita kita, karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kehidupan kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. katakan sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Silakan Bapak Ibu, kita menari bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian pengakuan dosa kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku,
berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita yang berkata demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru dari Yosua 1 ayat 5. Petunjuk hidup baru dari Yosua 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walau sedetik pun Bapak Ibu ya. Mari kita imani firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pengakuan iman rasul kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditabur oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita agar menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang kita dengarkan nanti boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita angkat pujian kita, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
di hadapanmu ku rasakan indah hadiratmu. Lagu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi, kita katakan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita sama-sama berdoa. Kami aminkan pujian ini Bapa, bahwa saat pagi hari ini kami benar-benar rindu, kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah saat pagi hari ini kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Kami nyatakan bahwa Tuhan, saat pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, biarlah boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Singkirkan segala pikiran-pikiran duniawi yang saat ini sedang tinggal dalam pikiran kami maupun hati kami Bapa. Kami percaya kalau Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap kami saat pagi hari ini. Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jadikan kami Bapa sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini jadikan kami bukan hanya sebagai
pendengar akan firman-Mu, tetapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Biarlah firman yang akan disampaikan tidak begitu saja berlalu, tetapi boleh menjadi buah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang saat ini akan berbicara. Biarlah urapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan bukan karena berasal dari pikiran dan hati hamba-Mu, tetapi Tuhan yang Kau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk berbicara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami siap menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kalau anak-anak sekolah minggu kalau shalom suaranya lemes ditanya udah makan belum? Sudah sarapan belum? Begitu. Nah, saya percaya saat pagi hari ini kita semua dipenuhi dengan urapan Tuhan, amin. Yes. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya ulangi, kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Jika sudah mendapatkan semuanya, kita akan sama-sama baca ayat ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membacakan ayatnya yang genap. Semua sudah mendapatkan ya? Amin. Di sini judul perikopnya dosa karena lidah, ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Amin, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan saat pagi hari ini. Saya boleh diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang saya beritakan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua wanita-wanita. Ya, wanita-wanita angkat tangannya. Kalau untuk kaum ibu-ibu, kaum wanita ada Hari Raya Kartini, ada Hari Raya Ibu juga. Kalau hari bapak-bapak, hari raya apa ini? Ya, nanti kita ciptakan sendiri hari raya untuk bapak-bapak. Oke, saat pagi hari ini kita mau kembali dalam firman Tuhan. Ya, hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung, dan akhirnya pada hari yang ketiga kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang tebusan Tuhan, amin.
orang-orang tebusan Allah sendiri. Ya, ingat, yang ditebus bukan dosa kita, tetapi kita yang ditebus dari dosa-dosa kita. Jadi yang diselamatkan oleh Tuhan itu kita. Karena apa? Kita ini dikatakan biji mata Tuhan. Kita ini dikatakan bangsa Israel, bukan bangsa Israel yang tegar tengkuk, pemberontak seperti dalam masa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan lah, istilahnya seperti itu, keluar dari tanah Mesir. Bukan, tapi kita ini bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kita yang ditetapkan untuk apa? Untuk memberitakan, untuk menyaksikan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa dan apa tujuannya? Ya, kepada orang-orang yang belum percaya, seperti itu. Dalam kampus kami, ketika kami ada hari weekend, itu sekitar hari Jumat Sabtu. Karena hari Sabtu malam kami sudah harus kembali ke kampus bagi kami yang weekend. Kalau kami tidak weekend, ya udah kami tetap di dalam kampus seperti itu. Tetapi ketika kami yang pergi keluar, otomatis setiap hari Sabtu dan Minggu kami bebas. Ya, bebas bukan berarti kami bisa terus jalan-jalan, tidak. Kami diajak untuk yang namanya PI. Kalau orang-orang yang ikut terlibat dalam misi, pasti ada yang kenal istilah PI, seperti itu. Dan kami sudah diajarkan untuk terlibat misi, pelayanan misi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita diajak untuk hidup dengan iman. Dalam pasalnya yang ke-1 dan pasalnya kedua, di sana membahas tentang iman. Ya, pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya berdoa, kita hanya meminta ini, meminta itu, tetapi tanpa kita bekerja, apakah kita akan mendapatkan? Pikiran logisnya seperti itu. Misalnya, saya pengen motor, tetapi kita malas-malasan dalam bekerja. Apakah kita bisa punya motor itu? Enggak kan, otomatis kita harus bekerja, cari uang yang banyak, bagaimana caranya, semua pekerjaan kita lakukan untuk kita mendapatkan upah kalau dalam bekerja. Tetapi ketika kita setia, hidup oleh iman kita, ya, melakukan firman Tuhan, tanpa kita harus bekerja, Tuhan akan memelihara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kunci untuk kita mengimani segala sesuatu itu adalah iman. Ya, kunci dari pengharapan kita, apapun yang kita harapkan saat ini, itu adalah iman. Karena tadi saya katakan kita ini umat tebusan. Kita ini umat-umat orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kalau misalnya pada zaman itu tidak ada Tuhan Yesus diutus untuk menebus dosa kita, menebus kita dari dosa kita, menyelamatkan hidup kita, entah bagaimana kehidupan kita saat ini. Mungkin saya nggak akan ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara nggak akan merayakan hari Kartini, hari ibu-ibu, apapun hari itu kita nggak akan merayakan. Tetapi itulah salah satu rencana Tuhan. Ya, jadi dituntun untuk hidup dengan iman, dituntun untuk percaya sebelum kita melihat. Itu sesuatu yang mungkin pikiran logis kita sebagai manusia itu mustahil. Ya, kenapa saya katakan mustahil? Misalnya beras habis, beras di rumah habis, uang menipis, seperti itu. Tetapi kita bilang kayak mana, dapat dari mana beras ini? Tetapi kalau kita mau berdoa, kita berharap, kita selalu bilang, Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung saja Tuhan percantik, pasti saya umat Tuhan, umat tebusan Tuhan, Tuhan akan pelihara saya. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, seperti itu. Meskipun memang kita masih hidup dalam masa kedagingan kita, masa-masa duniawi kita, memang rasa khawatir itu pasti seringkali muncul. Pikiran besok saya mau pakai baju mana, besok saya mau makan apa, besok anak-anak saya kayak mana, kalau udah besar saya bisa nggak nyekolahin, pasti pikiran itu selalu muncul. Tapi Tuhan bilang, teguhkan imanmu, kuatkan imanmu, maka aku akan menyertai kehidupanmu, seperti itu. Nah, sama halnya kalau Yakobus di sini menunjukkan keuntungan, ya. Jadi ada keuntungan ketika kita akan taat kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Dalam pasalnya yang ketiga ini, Yakobus menunjukkan keuntungan dari mengekang sebuah lidah. Semua di sini punya lidah ya. Amin. Yang lidahnya nggak ada, semua ada, pasti kan. Kalau nggak ada lidah, tidak tahu kita bagaimana cara kita berbicara. Nah, pasti nggak bisa kalau kita nggak ada lidah. Jadi Tuhan membentuk kita, ya, Tuhan menciptakan kita itu tuh sempurna. Kalaupun
Misalnya ada maaf kata, ada yang cacat seperti itu kan. Nah, tetapi apakah dengan kecacatan itu Tuhan terus menaruh kelemahan di dalam diri? Tidak. Tuhan menaruh suatu kelebihan. Itulah yang dinamakan dengan potensi. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana kita mau mempergunakannya, bagaimana kita mau mengembangkannya, ya. Jadi ibaratnya ada nih suatu anak, nggak usah lah anak, saya dulu lah waktu saya SMP sering sekali saya dapat nilai jelek, bukan sering, setiap hari malah kayaknya, ya. Jadi mama saya itu sering sekali dipanggil ke sekolah, ya. Jadi kadang kalau udah dapat surat panggilan, mama saya selalu bilang, udahlah mas, kamu aja lah yang datang ke sekolah, kayak gitu. Jadi saling tunjuk menunjuk kayak gitu. Tetapi apa? Saya selalu berpikir bahwa Tuhan, kalau sekarang saya seperti itu, saya percaya kalau ke depan saya nggak akan seperti ini lagi. Ya, itu yang selalu saya bilang. Ketika saya sudah mulai merantau, ketika saya sudah lulus SMP, saya pergi ke Lombok dan di situ benar-benar kayak hidup saya ini diubahkan berapa? 360 derajat malah lebih kayaknya. Ya, 360 derajat itu lebih kalau dalam fisik matematika. Jadi Bapak Gembala saya selalu bilang, karena Bapak Gembala saya ini Pak D saya sendiri, Pak Suwardi, dia yang selalu bilang sama saya, kalian itu unik, kalian itu diciptakan itu unik. Jadi apapun yang kalian miliki saat ini, potensi dalam diri kalian saat ini, kembangkan itu. Ya, jadi sampai akhirnya saya bisa berdiri di sini, itu semua saya percaya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu, potensi lidah kita, ya, potensi lidah kita itu bisa menguntungkan dan juga bisa merusak. Kenapa saya katakan bisa menguntungkan dan bisa merusak? Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Nanti akan kita bahas dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi dalam hal ini saya dan saudara kita diajar sebagai orang tebusan, bagaimana kita bisa berbicara sesuai dengan porsi kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Amin. Tema saat pagi hari ini saya buat berbicara sebagai orang yang telah diselamatkan. Berbicara sebagai orang yang telah diselamatkan. Kita semua di sini selamatkan, percaya amin? Amin. Kita semua adalah orang-orang tebusan Allah. Dalam ayatnya yang pertama kita mau sama-sama lihat. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Kita perlu garis bawahi kata guru. Kenapa dibilang guru dihakimi dengan ukuran yang lebih berat? Bapak Ibu Saudara, pekerjaan seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah, ya. Bukan berarti pekerjaan-pekerjaan yang lain adalah pekerjaan yang susah, bukan. Kenapa? Karena pekerjaan guru itu adalah benar-benar harus membentuk diri anak, benar-benar harus membentuk karakter anak, benar-benar harus membentuk pribadi anak. Supaya apa? Supaya bisa hidup sesuai dengan kebenaran. Masa ya kita jadi guru? Di sini ada yang menjadi guru ya, banyak ya. Banyak. Kan nggak mungkin kita ngajarin anak-anak didik kita, ayo kamu curi itu ada uang di situ kamu curi. Kan nggak mungkin seperti itu kita mengajarkan. Otomatis kita selalu memberikan hal-hal positif kepada anak didik kita. Supaya apa? Supaya anak itu bisa berkembang, kehidupan jasmani maupun rohaninya bisa terus dipulihkan. Kalau dalam istilah Kristen itu dipulihkan, tetapi kalau dalam istilah kata bahasa sehari-hari itu bisa hidup dengan benar, ya. Maksudnya tidak melakukan sebuah pelanggaran. Bapak Ibu, sebelum guru mengajar, guru sudah harus lebih dulu melakukan. Dalam istilah perjanjian lama, guru itu disebut dengan nabi, ya, istilah-istilah nabi seperti itu. Nah, banyak juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa adanya guru-guru palsu, ya, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajaran sesat seperti itu. Tetapi bagaimana kita hidup saat ini? Karena kita sudah diselamatkan, bagaimana kita hidup untuk menjadi berkat? Kita mengajarkan kebenaran, ya memang kebenaran Tuhan, firman Tuhan katakan, bukan karena kebenaran main-main. Kita hanya menyampaikan, tetapi kita tidak melakukannya. Itu guru palsu. Seperti itu. Nah,
sebelum guru mengajarkan, saya sudah katakan guru terlebih dahulu melakukannya. Karena jangan sampai guru sudah mengajarkan muridnya tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan. Sama halnya seperti dalam kitab Roma pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21. Mungkin kita bisa buka. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ya, ini tuntutan terbesar sebagai seorang guru. Ketika kita mengajarkan jangan mencuri, otomatis kita pun tidak boleh melakukan kesalahan itu. Otomatis kita pun tidak boleh mencuri. Jangan sampai kita bilang, kamu jangan mencuri, tapi kita mencuri. Kamu jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita kalau buang air gelas minuman, lempar seperti itu. Ya karena saya pun pernah ada di posisi itu kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kadang sering kami lakukan sebagai mahasiswa teologi itu uring-uringan. Jadi di kampus kami ada 2 prodi PAK dan juga prodi teologia seperti itu. Jadi bukan berarti dengan udah tinggal di asrama Kristen, asrama teologi itu semua isinya malaikat ya. Enggak, jangan salah. Justru disitulah kita diuji ya, mana yang benar-benar malaikat betulan dan mana yang malaikat manipulasi. Seperti itu. Nah, kadang kami pernah bentrok. Padahal kami sama-sama satu angkatan. Kami angkatan 36 orang satu angkatan dan 12 orang itu teologia, sisanya itu PAK, pendidikan agama Kristen. Kami pun pernah sama-sama salah paham ya. Jadi karena mayoritas orang NTT di kampus kami, mayoritasnya orang NTT dan yang di luar NTT itu hanya 3 orang. Saya dengan 2 orang lagi itu orang Sulawesi. Saya orang Jawa dan 2 orang lagi orang Sulawesi. Jadi ya kami yang Jawa, yang orang Sulawesi kan kalau ngomong lembut, nggak bisa keras. Nah kalau orang NTT ngomong tuh langsung begitu. Jadi kayak kita mikir, kayak mana kalau kayak gini terus lama-lama bisa-bisa bukannya kami bersatu, otomatis kami akan hancur. Ya, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa menguasai hati, lidah, mulut, dan pikiran. Makanya di dalam kitab Galatia dikatakan bahwa ada buah-buah roh, di dalam isinya itu ada namanya penguasaan diri. Itulah pentingnya sebuah penguasaan diri. Bagaimana kita mengekang diri kita, mengontrol diri kita untuk apa? Untuk tidak berbuat sesuatu yang kasar. Berbuat sesuatu yang kasar bukan berarti kita harus memukul, ya, memukul dengan pukulan tangan atau memukul dengan kursi apapun itu. Tetapi dengan perkataan kita, itu kita sudah bisa menghancurkan orang lain. Amin. Saya berharap kita semua tidak ada yang seperti itu ya. Ya, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita orang-orang percaya yang pasti kita bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita, bisa mengontrol kehidupan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hal-hal seperti itu, ya ketika kami tadi bentrok dan tidak ada yang bisa mendamaikan terus seperti itu akan menjadi kebiasaan ya. Misalnya suka ngomong kasar ya, di kampus kami banyak sekali yang suka ngomong kasar, kayak bahasa maki-makian itu keluar semua dari bahasa Medan, NTT, mana Sumba, Kupang, itu semua keluar ya. Kalau itu terus dibiasakan, itu akan menjadi yang namanya bad habit, kebiasaan yang buruk. Sama halnya dengan hati kita, mulut kita dan pikiran kita. Kalau apa-apa yang kita emosi kita keluarkan, apa-apa sedikit-sedikit kita marah kita keluarkan, itu akan menjadi kebiasaan kita. Misalnya orang yang suka memaki, kalau kebiasaan terus maki-maki, mengeluarin kata kebun-kebun binatang, itu semua dikeluarin, itu setiap harinya akan berlanjut seperti itu ya. Itu yang dinamakan kenapa kita harus bisa menguasai diri kita. Kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu? Karena ketika Tuhan Yesus disiksa, apakah Tuhan Yesus memaki orang-orang itu? Tidak. Pada hari penyalipan Tuhan Yesus bilang, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ini loh yang Tuhan Yesus ajarkan ya.
Jadi kalau kita menjadi guru, kita menjadi berpikir bahwa kehidupan kita ini sudah benar, itu kita salah. Tidak ada orang benar di dunia ini, ya. Saya berani mengatakan tidak ada orang benar di dunia ini, karena nanti ada beberapa firman Tuhan yang akan kita bahas bahwa semua orang itu berdosa, ya. Semua orang itu berdosa kecuali Tuhan ketika datang ke dunia, dia merubah dirinya sebagai manusia. Itu adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yaitu hanya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dengan taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka hikmat daripada Tuhan itu akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menegur seseorang saudara kita yang bersalah, tegurlah dengan kata-kata yang bisa memberkati. Seperti itu. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan atau lihat anak kita berbuat salah, jangan langsung kita bilang begini, kamu itu dasar begini, tidak. Itu namanya akan menghancurkan fisik anak, itu akan menghancurkan mental anak. Ya, bukan hanya kepada anak, kepada sesama. Bapak Ibu, itu sama halnya dengan kita menghakimi. Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-1 dan ke-2, kita bisa sama-sama buka. Di sana dibahas tentang hal penghakiman. Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayat kedua saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius bilang kalau ketika kita menghakimi orang lain dengan ukuran yang berat, maka ukuran yang berat itu juga yang akan dikembalikan kepada kita. Istilahnya seperti ini, istilah tabur tuai. Ketika kita menabur hal yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menabur hal-hal yang kurang tidak baik, ya, yang menyakiti hati saudara-saudara kita, menyakiti hati Tuhan sekalipun, kita akan menerima apa? Hukuman. Ya. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Seperti itu. Nah, kenapa kita tidak boleh menghakimi sesama? Padahal dia bersalah, seperti itu. Dia punya salah, dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti kita langsung tonjok-tonjok, misalnya kayak maling. Maling kalau udah ketangkep sih langsung ditonjok sampai babak belur kan? Ya, itu sama halnya kita sudah menghakimi. Kenapa? Di dalam ayatnya yang Matius, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua tadi dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pertanyaannya, siapa di sini orang sempurna? Yang sudah sempurna sekali, boleh angkat tangannya. Tidak ada? Ya, karena kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, kita orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Hal sekecil apapun, kalau itu namanya kesalahan, tetap kita salah. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-46, dari ayat itu kita diingatkan bahwa manusia berdosa. Ya, jadi dari kitab Yakobus pasal 2, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-46, itu di situ kita diingatkan bahwa semua manusia itu berdosa. Orang yang suka menghakimi orang lain itu adalah orang yang lupa akan kesalahannya. Orang yang lupa akan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Nah, ngapain sih kita menghakimi orang lain? Apa untungnya? Kan pertanyaan seperti itu. Untung tidak, justru malah nambah dosa. Iya. Benar? Ya kan? Kalau misalnya kita suka bilang orang ini orang begini, orang ini begini, orang ini begini, kita nggak untung apa-apa, justru menambah porsi dosa dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang tebusan Allah? Bagaimana caranya supaya saya bukan dibilang orang yang menghakimi orang lain? Bermurah hati, itu kuncinya. Rendah hati dalam diri itu sangat penting, ya.
Meskipun orang bilang kita apapun itu jenisnya, orang menghancurkan fisik kita, menceritakan fisik mental kita, bagaimanapun rendah hati itu penting. Amin. Yang harus kita punya saat ini adalah roh kerendahan hati dalam diri kita. Kita tidak perlu memikirkan orang bakal mengucilkan kita nggak punya temen, nanti mereka nggak mau nemenin saya lagi bagaimana. Nggak usah dipikirin. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu, di sini Yakobus memberikan 2 contoh. Yang pertama ada di ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yang pernah lihat delman, kalau kami di Lombok bilangnya cidomo, ya. Pasti itu kuda narik gerobak seperti itu kan, dan kita duduk di dalam gerobak. Nah, supaya kuda itu nggak lepas, nggak liar, otomatis dipasang tali di mulutnya. Supaya apa? Supaya kalau dia mau belok ke kanan lebih mudah, belok ke kiri lebih mudah, bahkan mau ditarik untuk berhenti pun itu lebih mudah, ya kan? Karena kuda itu bukan motor yang bisa kita rem begini, masukin giginya ataupun rem pakai kaki, bukan. Perlunya kekang pada mulut kuda supaya kuda itu tidak liar, supaya kuda itu bisa mengikuti arah yang kita inginkan. Nah, bukan berarti karena Rasul Yakobus bilang kita mengenakan kekang pada mulut kuda supaya kuda itu bisa menuruti mau kita memasang kekang pada mulut kita. Tidak, ini hanya sebuah istilah seperti itu. Kayak mana kalau mulut kita dikasih kekang? Ya kan? Kan nggak mungkin. Jadi inilah yang dimaksud dengan penguasaan diri tadi. Ya, mengenakan kekang itu simbol dari penguasaan diri. Ya, kita mengendalikan bicara kita mengendalikan hati kita mengendalikan pikiran kita, seperti itu. Yang kedua ada di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Kapal itu besar, ya, kapal itu besar, dan kemudi, ya memang saya belum pernah melihat kemudi seperti apa, tapi kemarin saya sempat searching di Google, kemudinya tuh bentuknya bulat tapi kecil. Itu terletak di bagian depan kapal, ya kan? Kalau orang naik mobil itu kan diputar supaya bisa belok kanan, putar biar bisa belok kiri, kan seperti itu. Sama halnya dengan kapal. Kapal itu punya kemudi supaya apa? Kapal itu enggak nerabas gitu aja. Kalau ada es, otomatis bongkahan es, otomatis kapal bakal direm. Supaya apa? Supaya enggak nabrak. Kalau misalnya udah sampai di dermaga, otomatis kapal itu juga akan direm. Supaya apa? Supaya bisa menyandar dengan baik, enggak nabrak dermaga yang mau disandar ke tempat sandaran kapal. Nah, Bapak Ibu, jadi mengendalikan lidah dengan benar itu memberikan manfaat yang luar biasa, ya kan? Kalau kapal ada kemudinya dikendalikan dengan baik, kapal pun bisa berhenti dengan baik. Kalau kuda dipasang kekang, bisa diarahkan dengan baik, ya. Yang terakhir ada di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Berarti ada tiga contoh yang diberikan Paulus ini, ya. Per ayat kelima dan ayatnya yang keenam. Di sana dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Pernah ada berita tentang kebakaran hutan besar-besaran waktu itu. Penyebabnya hanya putung rokok, ya. Yang namanya putung rokok berarti rokoknya udah dibakar, ya kan? Namanya putung rokok berarti rokoknya itu udah dibakar, udah nyala dan dibuang begitu saja tanpa terlebih dahulu dimatikan. Bapak Ibu, putung rokok itu ibaratnya perkataan kita yang kasar, ya. Sikap kita, tindakan kita yang menyakiti hati kita, hati orang lain, hati saudara-saudari kita, sama halnya kita seperti putung rokok. Dan hutan itu adalah saudara kita. Mereka akan terbakar habis.
Ya, bukan habis terbakar langsung hangus, bukan. Tetapi fisik mereka, diri mereka, hati mereka akan menjadi kecil. Ya. Itu yang bisa menimbulkan dosa. Kenapa saya katakan dosa? Karena dengan begitu akan menimbulkan yang namanya sebuah kepahitan dalam hati, kepahitan dalam diri. Dan otomatis kita nggak mau tinggal dalam kepahitan, ya kan? Kita maunya tetap bersukacita terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kelima, di sana juga Salomo berkata, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ya, Pengkhotbah 5 ayat yang kelima. Jadi mari kita sama-sama saat ini melakukan tindakan yang benar sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Apa sih pengajaran utama Tuhan Yesus? Itu tentang kasih, ya kan? Jadi yang punya anak bul di rumah, anak-anak bulu-bulu, entahnya kucing atau apapun itu, pastikan dijaga, dirawat, disayang. Bagaimana mereka bisa pintar, bisa salaman, bisa diajak tos, itu pastikan karena dididik, ya kan? Karena dididik, karena dilatih. Sama halnya dengan dulu kami pernah piara monyet. Jadi siang-siang bapak pulang dari mana? Dari hutan, itu bawa anak-anak monyet kecil, kami jaga, kami rawat, kami kasih nama Pino. Apapun yang kita makan dia juga ikut makan. Sampai akhirnya dia harus dikasih ke orang karena apa? Dia sempat nakal waktu itu, jadi kita kasih ke orang. Nah, dia kita jaga, kita rawat. Sama halnya dengan kehidupan kita. Tubuh kita saat ini, anggota kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini loh yang harus kita rawat. Ya, kita harus siram terus. Siram bukan dengan air, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, otomatis dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan belum ada satupun yang bisa menjinakkan lidah. Ya, belum ada satupun orang yang bisa menjinakkan lidah. Mungkin bisa dibilang, oh saya hilaf, saya keceplosan, seperti itu. Itu tidak ada dalam istilah Alkitab, ya. Dalam istilah Alkitab tidak ada. Itu tetap saja kita berdosa. Nah, dikatakan juga bahwa ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Di sini bukan racun ular yang dimaksud, ya, bukan racun ular seperti kalau kita digigit ular kobra dalam hitungan menit, detik langsung mati. Tidak. Buas yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang liar seperti itu. Nah, dan bisa yang dimaksud di sini kalau dalam bahasa Yunani itu artinya koiai. Koiai itu dari bahasa feminim dan artinya itu empedu. Ya, istilah dasar yang digunakan itu sebuah empedu. Otomatis empedu itu kan pahit. Ya, entah itu empedu ayam. Pokoknya empedu yang pernah masa RW pasti kalau motong empedunya selalu dipisahkan supaya jangan pecah. Kalau pecah akan membuat seluruh daging jadi pahit. Ini loh perkataan kita. Ya, kalau perkataan kita nggak bisa kita kontrol, otomatis itu akan menjadi kepahitan bagi saudara kita. Bapak Ibu, saat pagi hari ini yang terakhir kita diajarkan untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan lidah kita dalam melayani Tuhan. Ya, jadi fokus utama hidup kita hidup saat ini, fokus utama kita itu adalah melayani Tuhan sebagai orang percaya. Ya, jangan sampai pagi-pagi baru bangun tidur kita langsung bilang makan apa kita, mau kemana kita, pakai apa kita, kayak gitu. Tidak. Tapi pagi-pagi mari kita sama-sama ucapkan, Tuhan terima kasih. Saat pagi hari ini saya masih hidup, saya masih diberikan Tuhan nafas, saya masih bisa menikmati pagi hari ini. Seperti itu. Jadi cara pemakaian, cara berbicara kita itu yang saat ini harus kita kontrol. Rasul Yakobus mengatakan bahwa pergunakanlah lidahmu dengan baik. Ajaran Tuhan, ajaran Rasul Yakobus. Bapak Ibu, firman Tuhan juga berkata bahwa bukan apa yang keluar dari mulutmu yang najis, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang najis, tetapi apa yang keluar dari dalam mulutmu, yang berasal dari dalam hatimu. Inilah pentingnya kita menguasai diri kita. Menguasai diri itu yang terpenting menguasai hati kita, tangan kita, pikiran kita. Karena
semuanya itu timbul dari dalam hati, ya kan? Dari dalam hati dulu, baru kita pikir, baru kita lakukan, seperti itu. Nah, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat pagi hari ini. Iman yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan tentang Kristus itu akan memancarkan hasil yang luar biasa, akan berbuahkan perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, dan juga membawa damai, bahkan membawa sukacita bagi banyak orang. Mari kita sama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bertindak melakukan segala sesuatu seperti orang-orang tebusan Tuhan. Ya, Tuhan sampai rela mati, dirinya disalibkan, dicambuk segala macam, itu untuk kita. Jadi bagaimana kita membalas? Istilahnya membalas lah begitu. Ya kan? Dengan apa? Dengan kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Yesus, kita harus bisa mengupayakan supaya tindakan apapun yang kita kerjakan itu bisa membangun sesama kita. Amin. Firman Tuhan saat siang hari ini, kita akan sama-sama mengakhirinya dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa untuk semua yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Ajari kami Tuhan Yesus untuk kami boleh terus menguasai diri kami, dan tuntun kami, bimbing kami Bapa untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Kami percaya kalau kehidupan kami ada sampai saat ini karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ajari kami untuk boleh tulus dan setia mengasihi Tuhan sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau pakai kehidupan kami Bapa untuk terus melayani Tuhan dan terus bersekutu dengan Tuhan. Saat pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan ibadah kami mau sama-sama berdoa memberkati setiap bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau pakai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada dalam bangsa ini untuk boleh memimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Tuhan. Urapan-Mu, Roh Kudus-Mu selalu tinggal dalam seluruh pemimpin yang ada dalam bangsa ini. Presiden, wakil presiden, para menteri kabinet dan staf-staf yang ada. Tuhan, urapi setiap kehidupan mereka, biarlah mereka boleh tulus setia dalam melayani Tuhan. Mereka boleh tulus setia dalam mengayomi bangsa kami ini Bapa. Kami percaya kalau tangan-Mu Tuhan Yesus selalu tinggal dalam kehidupan mereka, menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Bahkan setiap rencana demi rencana yang sudah mereka tetapkan, Tuhan Kau yang mengambil alih semuanya. Biarlah Engkau jadikan mereka sempurna di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan POUK kami, Sugar Group Company saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh seluruh orang-orang yang bekerja di POUK ini. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Bahkan Kau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Kami percaya kalau orang yang percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan hidup dengan kesia-siaan, tapi mereka akan terus dilingkupi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Bapa yang baik, khususnya seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami memberkati kehidupan mereka. Curahkan urapan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa, biarlah kehidupan mereka boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi, Engkau buat berhasil segala sesuatunya. Sebab kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah meminta-minta, tapi Tuhan Engkau akan memberikan lebih dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh anak-anak didik yang ada, baik dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka dimanapun mereka saat ini, baik yang ada di dalam site maupun yang di luar site. Tuhan Engkau urapi setiap kehidupan mereka. Kami percaya kalau saat ini kami sebagai orang tua jauh dari mereka, tetapi Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ajari mereka untuk tetap tinggal dalam iman. Ajari mereka untuk boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sebab kami tahu rancangan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini, anak-anak kami ini adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Siapapun mereka saat ini, Tuhan Kau jamah mereka. Tuhan Kau pulihkan setiap kehidupan mereka. 2000 tahun yang lalu mujizat Tuhan Kau nyatakan. Kami pun percaya saat siang hari ini
Kami mengklaim mujizat-Mu akan terjadi kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada saat ini. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit akan telah menerima mujizat dari kesembuhan daripada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru. Kami percaya Yesus, kalau penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk segala karya yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami percaya kehidupan kami akan boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa penuh dengan urapan Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa untuk menyempurnakan doa kami tidak sempurna ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah memberkati kita pada saat ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan. Nats persembahan pada pagi hari ini akan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Musik saja. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ayat 2. Tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Cek. Mari kita bawa persembahan kita di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami telah mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas kemurahan hati Bapa yang tiada habisnya. Kami yakin apa yang telah kami berikan tidak pernah Kau perhitungkan, namun Bapa selalu mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini dan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan Mbak Karis dan seluruh kehidupannya dan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi di depannya. Yang kedua, selamat berulang tahun kepada seluruh jemaat POK GPM yang minggu ini merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas pelayan ibadah pada Minggu tanggal 1 Mei 2022 pelayan firman di Minggu pagi Bapak Oslan, liturgos Bapak Kandus dan pemusik Bapak Ismet. Untuk di sore hari pelayan firman Bapak Oslan, liturgos Ibu Merliana, pemusik Bapak Siswanto. Yang ketiga, persembahan keuangan untuk minggu lalu. Total persembahan 4.124.000. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pengumuman berikutnya adalah ibadah Minggu 1 Mei dilakukan di gereja di Housing 1 jam 9.30 dan pukul 18.00. Berikutnya ibadah keluarga tanggal 28 April 2022 sektor B beribadah mandiri di rumah dengan pembawa firman Tuhan Bapak Kristanto. Sektor A beribadah di gereja yang akan dilayani oleh liturgos Bapak Bambang dan pelayan firman Ibu Sih Winarni. Untuk kantong persembahan akan diadakan 2 kali untuk minggu depan, yaitu untuk kas gereja dan diakonia. Majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan bagi yang kurang sehat agar dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara. Mungkin ada tambahan pengumuman dari majelis, silakan Bapak.
Ya, salam untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Panitia Paskah mengucapkan terima kasih untuk setiap partisipasi, donasi, bantuan, dan juga apa yang menjadi kebersamaan untuk kita di PO GPM. Kami dari Panitia Paskah memberikan satu bingkisan, yaitu berupa kalender untuk setiap nanti mungkin keluarga ataupun dari jemaat-jemaat yang masih sendiri. Dari data yang masuk kami melihat ada sekitar kurang lebih 80 dan sangat cukup. Untuk itu dari kami panitia akan menyerahkan nanti untuk setiap grup, di mana kami berharap dari para majelis bisa untuk berkenan berkunjung ke setiap jemaat, baik yang berkeluarga ataupun mungkin yang masih sendiri. Dan nanti kami akan berharap dari setiap grup ada perwakilan yang mengambil di konsistori. Mungkin dari grup 1 Bapak Oslan, dari grup 2 Pak Firman, dari grup 3 Pak Cahya atau Pak Kristanto, dari grup 4 Pak Batara, atau mungkin terkhusus untuk Pak Darmuji, kami minta bisa sebagai joker, jadi untuk bisa mendampingi Pak Batara ke TS 19 dan ke Timur. Mungkin itu yang perlu kami tambahkan. Terima kasih. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dari khas Batak, ya. Judulnya adalah Pasu-Pasu Hamion Tuhan. Saya akan terjemahkan terlebih dahulu. Pasu-Pasu Hamion Tuhan artinya adalah berkatilah kami Tuhan. Sudah ada, tolong ditampilkan. Saya usehon damemi artinya adalah curahkanlah damaimu kepada kami. Saya apehon tanganmi artinya adalah tumpangkanlah tanganmu kepada kami. Lehon tua gogomi, berikanlah kekuatan kepada kami. Di portibion bain mahami Tuhan, di dunia ini jadikanlah kami Tuhan. Haboran nilas niroha artinya pembawa sukacita. Tuna marsak, tuna dangol ini kepada orang-orang yang bersedih hati dan bersusah hati, dan menjadi penghiburan bagi mereka. Ya, mari kita nyanyikan, ini lagunya sangat sukacita Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, walaupun mungkin lidahnya tidak pas di lidah Batak, tapi saya percaya kita disukacitakan dengan lagu ini ya. Ya. Pasu-pasu hamiyo Tuhan, sayu sehon damemi, sayang peon tangami Tuhan, lehon tuang gogomi, di portibion bay maan Tuhan, haboran nilas niro. Pasu hamiyo Tuhan, sayu sehon damemi, sayang peon tangami Tuhan, lehon tuang gogongi, di portibion bay maan Tuhan, monang maralohon
Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.